goes with the disciples in this brief section. Jadi di mana Tuhan Yesus pergi ke beberapa daerah, It says that they're in Tyre and Sidon on the coast. jadi di pesisir pantai di Sidon, Then they go down to the Sea of Galilee. dan mereka pergi ke Danau Galilea, Then they go to Caesarea Philippi, clear in the north. dan pergi ke bagian utara di Kaisarea Filipi, And then he comes back to the Jerusalem area and again. dan kembali ke daerah Yerusalem lagi. And it is that section where Jesus takes the disciples to Caesarea Philippi. Dan di bagian area di Kaisarea Filipi di mana Yesus membawa murid-muridnya, He takes them, if you look at all the places that he goes, jadi kalau kita melihat daerah-daerah yang dikunjungi Tuhan Yesus, he reverses course, takes them all the way north to a city. Yesus membawa mereka sampai ke bagian utara, paling utara, And he does one thing there. dan Yesus lakukan satu hal di sana. Who do people say that I am? Yesus bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Oh, and they repeat all the things. Dan mereka bilang, engkau adalah ini. But who do you say that I am? Engkau adalah Nabi A, B, C, dan tapi Yesus katakan, menurut engkau, siapakah aku ini? You know the passage? Peter says, full of the Spirit, you are the Christ, the Son of the living God. Dan kita tahu ayatnya semuanya. Petrus yang dipenuhi Roh Kudus mengatakan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Why does Jesus take them all the way to Caesarea Philippi just to make this statement? Mengapa sampai Yesus harus membawa murid-muridnya ke Kaisarea Filipi hanya untuk membuat pernyataan ini, statement ini? Caesarea Philippi is an ancient city in northern Israel. Kaisarea Filipi itu adalah kota kuno di bagian utara Israel. It is a historic site of the worship of Baal. Itu adalah daerah bersejarah di mana kota tersebut adalah kota penyembahan Baal. But in Jesus' time, the Roman Empire has come. Tetapi di zamannya Yesus, kekaisaran Romawi sudah menguasai Israel. They have named it Caesarea Philippi and built it up. Mereka kemudian membangun kembali daerah Kaisarea Filipi itu. And they believe that their god Pan was born there. Dan mereka percaya bahwa dewa dari Romawi ini, Pan, lahir di situ. Jesus takes the disciples all the way to this city to make one point. Yesus membawa murid-muridnya sampai ke Kaisarea Filipi hanya untuk menyatakan satu hal. It does not matter how ancient the spiritual strongholds are. Tidak peduli seberapa lamanya atau seberapa kunonya daerah kekuasaan iblis itu. It does not matter how great the military and the political powers are. Tidak peduli betapa kuatnya sistem politik atau sistem militer. Jesus says, I will build my church. Yesus mengatakan, aku akan membangun gerejaku. And the gates of hell will not prevail against it. Dan pintu gerbang alam maut tidak dapat mencegahnya, tidak dapat menahannya. Now, how many of you know that gates don't move? They don't walk around. Nah, berapa di antara saudara tahu bahwa kalau pintu itu kan nggak bergerak-gerak, itu statis, diem aja. They're like they represent a stronghold. Itu mewakili atau menggambarkan satu kubu kekuatan. It is not the kingdom of the enemy that is advancing. Jadi sebenarnya yang ekspansi itu bukanlah kubu alam maut itu. It is the kingdom of God that is on the move, that is advancing in the world. Jadi sebenarnya yang ekspansi itu adalah kerajaan Allah yang terus bergerak maju di seluruh dunia. And the enemy is trying to hold on to what he has.
Dan musuh hanya menahan atau menjaga apa yang sudah dimiliki oleh musuh. And he will use religion, and he will use politics, and he will use money, and he will use military power. Dan musuh kuasa kegelapan itu akan mempergunakan agama, akan mempergunakan politik, militer, bahkan uang untuk menjaga apa yang sudah dimiliki oleh si musuh. It doesn't matter what you face. Tidak peduli apa yang engkau hadapi. God is greater. Allah lebih besar His dari itu kingdom semua. is greater. Dan kerajaannya His lebih besar. authority is greater. Dan kekuasaannya lebih His besar. power is greater. Kuasanya lebih besar. And His will be done. Dan apa yang Tuhan sudah katakan pasti akan terjadi. Rencana Tuhan pasti akan terjadi. You are overcomers. Kita adalah pemenang-pemenang. Your situation here in Gorontalo or in Indonesia is actually similar to Canada. Situasi saudara di Gorontalo atau di Indonesia sama persis dengan yang di Kanada. Christians are a minority. Kekristenan adalah minoritas. Sometimes people think of Western countries like America or Canada as Christian countries. Kadang-kadang orang berpikir, oh itu kan negara barat, itu Amerika, Kanada, itu daerah Kristen. But we are really no longer Christian countries. Tetapi kami sebenarnya bukan lagi negara Kristen. We live in a post-Christian modern era. Kami sudah tinggal di era pasca kekristenan. Kekristenan sudah lewat, sudah masa lalu. Kami tinggal di pasca kekristenan di era modern. According to the world's definitions. Menurut definisi dunia. But that does not mean we have lost. Tetapi bukan berarti kami sudah terhilang. The city of Toronto, the largest city in Canada, Kota Toronto itu kota terbesar di Kanada, is trying to outlaw the building of all new churches. Berusaha untuk tidak mengeluarkan izin untuk gereja-gereja baru. Does that sound similar to Indonesia? Apakah kedengaran sama seperti yang terjadi di Indonesia? We face a majority population that is hostile to what we preach. Mayoritas dari penduduk Kanada itu bermusuhan atau tidak senang dengan khotbah-khotbah kekristenan. But God is greater. Tetapi Allah lebih besar dari He's itu going to build semua. His church. Dan Tuhan akan tetap membangun kerajaannya. People are coming into the kingdom of God. Tuhan akan tetap membangun gerejanya dan orang-orang tetap datang dalam kerajaan Tuhan. God intends His church to grow. Dan perhatian Allah adalah pertumbuhan gereja. So, Lord willing, we will return and begin to share some of those things with you. Jadi, kalau Tuhan berkehendak, nanti kami akan kembali lagi dan akan share kepada saudara hal-hal tentang pertumbuhan gereja. How can you see your churches begin to grow by conversion growth? Bagaimana supaya gereja kita itu bertumbuh berkembang dengan penambahan anggota jemaat baru atau petobat-petobat baru. Amen. But tomorrow I'm going to be preaching, and I'm going to be preaching to believers. Tetapi besok saya akan berkhotbah untuk orang-orang percaya. And sharing from the Word how believers are the key to kingdom growth in the Holy Spirit. Dan saya akan share dari firman Tuhan bagaimana orang percaya itu adalah kunci bagi pertumbuhan kerajaan Allah. And now our brother Gary is going to share with you. Dan sekarang sesi selanjutnya, ini sesi pertama, sesi pembukaan. But I just want to say, Saya hanya akan berkata, the Lord's blessing be upon you. berkat Tuhan ada atas saudara. His face shines upon you. Kiranya wajah Tuhan, sinar kemuliaan He Tuhan gives you ada peace. atasmu dan memberikan engkau damai He sejahtera. is for you, Karena Tuhan ada untukmu and He is with you always. dan Tuhan selalu bersamamu. Amen. God bless. Amin. Haleluya. Itu sesi pertama. Sekarang sesi kedua. Haleluya. Saya percaya bahwa Kota Gorontalo atau Provinsi Gorontalo satu saat akan mengirimkan hamba-hamba Tuhannya ke seluruh dunia. Katakan amin. Kenapa?
Karena ini kan dikenal daerah yang paling sulit kan. Kekristenan berapa persen? Tetapi Tuhan kita lebih besar dari itu semua. Amin. Satu saat orang-orang akan datang kepada Tuhan, dan dari tempat ini, dari kota ini, provinsi ini, itu akan mengalir utusan-utusan Injil keluar yang nantinya akan pergi ke daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau oleh orang-orang bule, yang sulit dijangkau oleh orang-orang yang warna kulitnya putih-putih seperti ini. Tahukah saudara bahwa sekarang banyak negara-negara sedang menanti utusan-utusan Injil yang tidak bisa dimasuki oleh orang Amerika atau oleh orang Barat, dan hanya bisa didatangi oleh orang-orang seperti kita. Amin. Saya ingin bacakan satu ayat dulu. Sakaria 8. Sakaria 8 ayat 20 sampai ayat 23. Sakaria 8 ayat 20 sampai 23. Kita baca ayat ini bersama-sama secara bergantian. Saya baca ayat 20, saudara baca ayat 21 dan 23. Saya baca ayat 20 dan ayat 22. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi apa? Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Nantinya revival, transformasi itu akan ada di dua segmentasi ini. Bangsa-bangsa atau suku-suku dan kota. Katakan bangsa-bangsa dan kota. Akan datang lagi bangsa-bangsa, suku-suku dan kota. Dan sekarang ini memang segmentasi penduduk itu terbagi di dua segmen ini. Orang-orang banyak kembali ke daerah, banyak kembali ke wilayah lokalnya, ke sukunya, sukunya diperkuat, tetapi pada saat yang bersamaan urbanisasi juga kuat. 60% orang-orang di dunia sekarang tinggal di perkotaan, tetapi dua hal itu, dua segmentasi penduduk itu, kata Tuhan, Tuhan akan lawati suku-suku dan kota. Ayat 21 saudara baca. 2, 3. Amin. Penduduk kota akan pergi. Ayat 22. Jadi banyak bangsa. Nah, perhatikan ini. Banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang apa? Yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam hal ekonomi. Oh, banyak suku dan bangsa yang kuat dalam hal ekonomi sudah datang mencari Tuhan kok. Iya kan? Orang-orang barat walaupun sekarang sudah post Christianity, tetapi mereka sudah mencari Tuhan. Suku-suku bangsa yang kuat, kuat ekonomi, kuat dalam apa lagi? Kuat dalam hal fisik. Banyak yang lebih gede-gede dari kita secara fisik, tapi mereka sudah datang mencari Tuhan. Saya percaya ayat ini berbicara suku-suku bangsa yang kuat dengan kepercayaan lamanya. Contoh begini. Biasanya kalau orang apa biasanya? Mereka mengidentikan sukunya dengan agama. Nah, kalau gitu